Halo semuanya, kembali lagi di Suara Cucu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Fast Life. Mengisahkan kehidupan dua teman lawan jenis sepermainan di Korea Selatan yang harus terpisah selama 24 tahun. Karena teman wanita harus hijrah ke Amerika. Pertemuan mereka pun berlangsung setelah sekian lama, memunculkan kembali berbagai kenangan di masa lalu. Namun, situasi kehidupan mereka sudah berbeda. Untuk cerita lengkapnya, langsung yuk menuju alur ceritanya. Saat 24 tahun lalu dalam perjalanan pulang sekolah, Nayong sedih karena nilai ujiannya tertinggi kedua setelah Haesung yang setia menemaninya pulang. Haesung menyatakan nilainya hanya kali ini lebih tinggi dari Nayong. Namun tak pernah sekalipun dia bersedih. Sementara Nayong baru kali ini dikalahkan, malah menangis. Haesung pun pamit untuk pulang. Saat di rumahnya, Ibu Nayong bertanya kepada anak-anaknya mengenai nama Inggris yang akan digunakan. Adik Nayong memilih nama Mary, sementara Nayong memilih nama Michelle. Namun ayahnya menyarankan agar nama Inggris Nayong menjadi Leonor, dipanggil Nora atau Nora Moon. Ibunya lantas menanyakan adakah di sekolahnya yang membuatnya tertarik. Nayong pun dengan polos menjawab saat ini dia tertarik dengan Haesung karena dia seorang lelaki yang maskulin. Dia pun menyimpulkan dirasanya Haesung adalah jodohnya. Ibunya lantas menawarkan apakah Nayong ingin bermain bersamanya. Pertemuan pun dilakukan dengan diawasi oleh ibu masing-masing. Ibu Haesung menyatakan bahwa Haesung sering menceritakan Nayong yang tertarik dengan Haesung. Ibu Nayong lalu menyatakan jika ingin membuat kenangan kecil untuk Nayong sebelum pergi hijrah ke luar negeri. Ibu Haesung lantas menanyakan alasan kepindahan keluarga Nayong. Padahal ayah Nayong seorang sutradara. Ibu Nayong hanya menjawab jika ingin meninggalkan sesuatu maka akan dapat gantinya. Mereka lalu mengobrol santai sembari memperhatikan anak-anak mereka yang sedang bermain. Di sekolah, teman-teman Nayong merasa sedih karena Nayong sungguh akan pindah ke luar negeri. Nayong berdalih dia harus tetap pergi karena orang Korea tidak menang penghargaan literatur Nobel. Sepulang sekolah seperti biasa Nayong pulang bareng Haesung. Namun sikap Haesung tidak seperti biasanya. Saat akan melewati jalan yang berbeda, Haesung pun mengucapkan selamat tinggal. Sampailah keluarga Nayong di Bandara Internasional Toronto Pearson. 12 tahun berlalu, Haesung yang menjalani wajib militer, sementara Nayong menghadiri pertemuan forum penulis. Dia pun bercengkrama dengan penuh perhatian. Saat di kediamannya, Nayong sangat tidak percaya karena Haesung menanyakannya di halaman Facebook film ayahnya. Dengan pesan sangat ingin bertemu dengan Nayong. Dia pun follow Facebook Haesung dan mengirimkan pesan menanyakan kabar dari Haesung. Haesung yang curhat kepada teman-temannya karena dapat pesan dari Nayong yang sudah lama tidak dia temui. Teman-temannya berasumsi mungkin Nayong kangen pada Haesung. Berada di kediamannya, Haesung menikmati makanan yang telah disediakan oleh ibunya. Nayong pun terhubung kembali dengan Haesung lewat video call. Haesung yang selama ini mencari Nayong sangat bersyukur bisa bersilaturahmi kembali dengan Nayong. Nayong menyatakan bahwa dia berganti nama menjadi Nora. Haesung menyadari kesulitan mencari akun media sosial Nayong karena menggunakan nama Nora yang baru diketahuinya. Nayong yang sekarang menjadi seorang penulis drama, sementara Haesung masih kuliah di jurusan teknik mesin, sangat jomplang berbeda arah. Hari-hari mereka pun dijalani lewat video call bertukar cerita satu sama lain. Nayong pun menanyakan kapan Haesung akan ke Amerika menemuinya. Haesung menyatakan mungkin setahun lagi saat ada pertukaran pelajar di kampusnya. Nayong yang sangat tak sabaran menyatakan bahwa selama berkomunikasi lagi dengan Haesung, dirinya lupa akan tujuan awalnya, yaitu menggapai pencapaiannya di Amerika. Dirinya hanya leha-leha menanti video call mencari penerbangan ke Seoul.
Nayong pun memutuskan untuk rehat sejenak, tidak usah berkomunikasi dahulu, membuat sedih Haesung. Nayong lalu tiba di sebuah villa yang nampak nyaman dengan pemandangan indah, sangat cocok untuk mencari inspirasi menulis. Saat dirinya beristirahat, dia kedatangan tamu yang menyewa villa yang sama. Dia adalah Arthur, sama-sama berprofesi penulis. Hari-hari Nora dilalui bersama Arthur. Mereka pun semakin dekat. Nora yang menceritakan mengenai Inyun kepada Arthur, yaitu ketetapan Tuhan. Di mana jika ada dua orang insan bersentuhan, artinya pasti ada sesuatu di antara mereka di kehidupan masa lalu mereka. Jika dua orang menikah, mereka percaya bahwa itu karena ada 8.000 lapisan Inyun pada mereka. Nayong pun percaya bahwa dia dan Arthur saling kenal di kehidupan sebelumnya. Sementara Haesung yang menikmati kesendiriannya dan akhirnya dia bertemu dengan perempuan yang membuatnya tertarik. Secara singkat 12 tahun telah berlalu. Nayong dan Arthur pun telah menikah menjalani kehidupannya berdua penuh cinta. Di Seoul, Haesung yang memberitahu teman-temannya bahwa ia akan pergi ke Amerika. Disarankan oleh temannya untuk membawa sepatu boot dan jas hujan. Karena selama Haesung di sana akan datang badai, menurut perakiraan cuaca. Benar saja saat di Amerika tiba di hotel, Haesung sudah basah kuyup. Hari-harinya ditemani dengan rintikan hujan dan kesendirian. Sampai suatu ketika Nayong menghampirinya dan memeluknya. Haesung bersyukur karena cuaca hari ini cerah. Nayong lalu mengajaknya berjalan-jalan. Nayong menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan restu dari suaminya untuk menemui Haesung. Dia pun menanyakan pacar Haesung. Haesung mengaku bahwa dia saat ini jomblo karena laki-laki sepertinya yang berpenghasilan pas-pasan. Wanita zaman sekarang ngibrit lari. Nayong menyatakan bahwa Haesung harus matang jika ingin menikah karena menikah akan sulit bagi idealis seperti Haesung. Haesung lalu menanyakan keakraban suami Nayong dengan keluarga Nayong. Nayong menjawab dengan membanggakan suaminya karena suaminya sangat supel, mudah mencairkan suasana. Jadi sangat akrab dengan anggota keluarganya. Nayong yang sudah sampai di kediamannya melihat Arthur sedang asik bermain game. Dia pun menghampirinya. Saat bebersih, Nayong menceritakan pertemuannya dengan Haesung yang sudah dewasa dan begitu maskulin. Arthur menanyakan apakah Nayong tertarik kepada Haesung. Nayong menyatakan bahwa Haesung hanya anak kecil yang lama ada dalam benaknya. Itu bukan ketertarikan, hanya perasaan rindu yang sudah lama tidak menemuinya. Sebagai seorang penulis, Arthur ngawang-ngawang, mengandaikan bila dibuat drama kisah istrinya dan Haesung mungkin akan sangat menarik. Kasih masa kecil bertemu kembali setelah 20 tahun terpisah. Dan dia menjadi suami Amerika kulit putih jahat yang menghalangi takdir, ungkapnya dengan canda. Nayong menyatakan dengan tegas bahwa di dunia nyata Arthur memang takdirnya. Dan di sisinya lah dia harus mendampingi Arthur. Karena Arthur sangat berarti baginya. Namun Arthur mengungkapkan jika ia kesulitan mempercayainya karena sering mendengar Nayong mengigau saat tertidur dengan bahasa Korea yang tidak dimengertinya. Esok harinya Nayong menemani Haesung jalan-jalan kembali. Nayong lalu memperlihatkan foto pernikahannya yang tersimpan di ponselnya. Mereka lalu menuju kediaman Nayong. Arthur yang menunggu mereka menyambut Haesung dengan ramah. Mereka bertiga lalu pergi menuju tempat makan dan bercengkrama bersama. Haesung bercerita mengenai pengalamannya mengikuti wamil. Ditranslate oleh Nayong karena suaminya tidak mengerti bahasa Korea. Mengetahui Arthur tidak mengerti bahasa Korea, Haesung mengungkapkan kepada Nayong bahwa terasa menyakitkan baginya melihat langsung Arthur yang begitu tulus menyayangi Nayong. Haesung pun mengungkapkan pikiran anehnya selama di Amerika, memikirkan kemungkinan jika dia pergi ke Amerika 12 tahun lalu. Kemungkinan jika Nayong tidak pergi ke Amerika dan bisa tumbuh bersama. Akankah pacaran atau putus atau bahkan memiliki anak? Namun kembali ke kenyataannya yang harus Haesung terima, bahwa Nayong memang sudah memiliki kehidupan yang tidak bisa dijangkaunya. Nayong memberi pernyataan bahwa Nayong yang Haesung maksud tidak ada di sini, tapi gadis kecil itu memang ada. Dia tidak sedang duduk di depan Haesung, namun bukan berarti dia tidak nyata. 20 tahun lalu Nayong meninggalkannya bersama Haesung. Haesung pun mengungkapkan lebih lanjut bahwa walaupun waktu itu dia masih 12 tahun, tapi dia amat sangat mencintainya.
Nayong lalu menjelaskan bahwa di kehidupan sekarang, Nayong dan Haesung tidak memiliki Injun untuk saling memiliki. Haesung pun mengerti bahwa Injun Nayong adalah Arthur, karena Arthurlah yang menjadi suaminya saat ini. Saat Nayong meninggalkan mereka ke toilet, Haesung meminta maaf kepada Arthur karena dia malah berbicara berdua tanpa Arthur. Arthur tidak mempermasalahkan itu semua karena Nayong dan Haesung sudah lama tidak bertemu. Sampai di kediaman, Arthur dan Nayong, Haesung pun pamit untuk pulang. Nayong pun meminta izin kepada Arthur karena dia akan mengantarkan Haesung ke depan. Tanpa sepatah kata mereka melalui jalan berjalan berdua. Haesung pun pamit kepada Nayong berharap suatu hari nanti bisa berjumpa lagi dengan Nayong. Nayong yang berjalan sendirian kembali ke rumahnya. Sudah ada suaminya yang menunggunya. Arthur pun segera memeluk Nayong dan mengajaknya untuk masuk. Dan untuk momen tersebut menjadi akhir dari drama Past Life. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Sekarang Cece pamit dulu. Bye-bye.